Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, cari properti tanah yang under value, bukan harga euforia atau harga yang sudah di markup, sehingga harga properti incaran menjadi murah atau diskon. Dan di sisi lain, kau menaikkan income, tingkatkan penghasilan, menunda kesenangan, tahan gaya hidup, konsisten menabung atau invest pada aset, sehingga uang itu sudah ready, budget sudah terkumpul. Oke bos, kali ini kita akan coba diskusi advance yang timbul dari sebuah pertanyaan. Oke, pertama, kalau ternyata ada peluang dapat harga tanah murah, apa saya harus langsung membelinya? Sabar bro, mencari properti itu kudu sabar. Kumpulkan data sebanyak mungkin di lokasi incaran 1-2 bulan. Kalau perlu buat file Excelnya, cari di iklan internet OLX atau rumah 123, tanya ke RT, RW, notaris, whatever, atau cari iklan dari koran. Kumpulkan sebanyak mungkin. Nah setelah 1-2 bulan Anda mencari, pilihlah 5 yang terbaik, yang kira-kira paling masuk kriteriamu. Tentu Anda juga sudah tahu berapa harga pasarnya, atau harga appraisalnya, apakah dijual di bawah itu. Potensialnya di masa depan lokasi itu bagaimana? Tentunya kita sudah tahu, manusia selalu bertambah. Pada akhirnya, daerah range 3 akan menjadi range 2 di masa depan, karena pemukiman semakin melebar. Jangan buru-buru membelinya, Le. Percaya, rezeki itu banyak tersedia dari Yang Maha Kuasa. Kemudian, ada lagi nih yang bertanya, misal gua udah cari di range 3, gua pengen dapat tanahnya yang lebih murah lagi, gimana caranya? Oke, caranya, beli properti yang ada kekurangannya, tapi bisa kamu toleransikan. Ini nggak ekstrim juga kekurangannya, nggak sampai beli properti dekat sungai, atau dekat kuburan, atau dekat tempat pembuangan sampah. No, tapi coba cari lokasi properti di jalan tanjakan, atau bentuk luas tanahnya tidak simetris. Misal, tanahnya berbentuk trapesium atau segitiga. Karena kan biasanya orang beli properti luas tanahnya kan persegi panjang. Saya yakin kok, hal tadi masih bisa ditoleransikan bagi Anda. Jika Anda pengen yang lebih murah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ada cara lain nggak untuk dapat tanah lebih murah tapi nggak harus bentuk trapesium, segitiga, atau pada lokasi tanjakan? Oh ada. Caranya, asal skill komunikasimu dan negosiasimu. Ini bisa saja lu tawar tuh properti. Lu tawar sampai 50% dari harga aslinya. Oke, tapi ini beneran lu harus punya dulu uangnya ya. Bener-bener ready budget lu. Entah itu dalam cash atau di saldo m-banking kamu. Oke, basic lagi. Kan kita cari di kawasan range 3 yang bukan harga euforia. Kita pengen lebih murah lagi nih tanahnya. Nah tadi kan sudah kita bahas sebelumnya. Setelah ngumpulin data, pilih 5 yang terbaik. Nah kelima-limanya kamu hubungi penjualnya, ajak survei lokasi. Saat survei, coba tanya ke penjualnya, motivasi menjual tanahnya itu apa? Gak apa-apa, tanya aja, gak akan dibunuh kok. Hilangin rasa sungkan itu. Kan penjual ada alasan berbeda kan kenapa dia menjual propertinya. Ada yang bilang untuk anaknya masuk kuliah, ada yang bilang untuk pengobatan saudaranya yang sedang sakit mungkin, atau ada yang bilang dia mau beli tanah yang lain, properti yang lain, atau ada juga yang bilang tanah itu warisan dari orang tuanya mau dicairin dalam bentuk uang. Nah ingat kalimat ini Le, semakin mendesak alasannya untuk menjual, semakin besar peluang kita untuk deal pada harga diskon. Orang-orang yang dalam keadaan mendesak menjual propertinya, itulah targetmu. Karena kenapa? Dia sedang dalam keadaan BU. Nah kita bisa mainkan emosinya dengan skill negosiasi. Jadi begini cara nawarnya, itu cukup sekali saja, jangan lebih dari sekali. Misal dia jual tanah 200 meter seharga 100 juta, lu pengen nego 60 juta, dia nggak setuju. Terus lu naikin 70 juta, dia masih nggak setuju. Bukan begitu caranya. Ingat, cukup sekali. Jadi begini cara tawarnya. Pak, Bu, kebetulan saya suka dengan tanahnya. Anda jual di harga 100 juta. Saya cukup menawar sekali saja. Saya tawar 60 juta. Ini saldonya ada di m-banking saya. Bapak atau Ibu bisa cek sendiri. Kalau Bapak atau Ibu setuju, hari ini juga saya tinggal transfer. Detik ini juga. Tapi kalau Bapak atau Ibu tidak setuju, saya berdoa semoga setelah saya ada calon pembeli yang menawarkan lebih tinggi daripada saya. Nah, kira-kira gimana reaksi penjual yang lagi BU dengar kalimat penawaran itu? Otomatis emosinya kena bro. Bukan emosi marah-marah, bukan. Maksudnya perasaannya itu loh yang kita targetkan. Namanya lagi butuh duit. Pasti kan dia berpikir kalau saya tolak 60 juta ini, takutnya nunggu pembeli yang lain. Belum tahu berapa lama. Iya, kalau cuma 1 hari. Kalau 1 bulan gimana? Bakal lama lagi. Malah ini kepepet butuh uang untuk biaya rumah sakit anak. Nah, orang yang dalam keadaan mendesak akan berpikir berdasarkan emosinya, bukan dengan kerasionalannya. Orang sebodoh saya sudah berhasil melakukan nego seperti itu. Apalagi bos-bosku yang lebih cerdas, pasti bisa juga. Pasti. Nah kemudian, pertanyaan lagi nih. Umur saya sudah mau kepala 3,
sudah mau menikah, janjinya dengan calon mau beli rumah dengan KPR. Apa saya masih bisa memiliki rumah lunas tanpa KPR? Karena saya merasa sudah sedikit telat. Oke bos, tidak ada kata terlambat. Even jika umur sudah 40 tahun pun tidak terlambat. Tapi again, ini butuh effort dan komitmen yang kuat. Coba diskusi dengan calonmu, apakah dia mau sementara nanti kontrak rumah dulu sambil kamu menabung untuk membeli properti tanah yang akan dibangun rumah. Buat dia mengerti, edukasikan dia. Mengontrak ini hanya sementara. Tunjukin effort dan ketekunan kamu. Dia juga pasti akan mensupport. Next, saya akan tunjukkan dengan perhitungan angka, membeli rumah dengan bunga KPR lebih rugi ketimbang kamu mengontrak rumah sambil kamu mengumpulkan tabungan. Saya tahu itu tidak mudah dilakukan, tapi selama tujuan kita mulia, saya yakin pasti bisa. Kayak seolah-olah alam semesta ini mendukung dan menyalurkan energi yang sefrekuensi dengan impian kamu. Dan ingat kan bos, kita pernah diskusi penting untuk edukasi anak-anak kita sedini mungkin mengenai investasi, kemudian mempraktekkannya. Nah ini sebenarnya relate dan connected dengan pembahasan kita kali ini. Andai anak-anak kita sudah melek investasi dari kecil dan melakukannya, nanti di umur 25 ke atas, dia sudah ready budget untuk beli tanah atau rumah secara cash. Dia sudah confident dan gak akan insecure lagi. Nah sempat berpikir bahwa kenapa gua dulu gak tahu ya. Baru sadar hal ini di umur 30-an. Gak apa-apa bro, namanya juga hidup. Belajar terus tanpa henti. Yang penting selamatkan penerus kita, generasi masa depan tentunya, agar mereka terhindar dari apa yang kita alami. At least kita jadi manusia yang bermanfaat kan Le. Oke, sekian dulu bacotan berkualitas pada kali ini. Tetaplah menjadi berkelas, berkualitas, bermanfaat, dan berpengaruh positif.